William Nata dan Sugiharto. Dan penguji yaitu Brian Hartantolim dan Gavin Leonard Sumeda. Silakan. Ya, ini yang Ibu tunggu dari kemarin-kemarin. Silakan William Nata. Baik Bu, saya coba share screen dulu. Apakah terlihat ya? Bentar ya. Apakah terlihat? Terlihat. Oke. Ya. Baik. Saya akan mulai presentasinya. Sebelumnya selamat siang pada Ibu Wiji dan Ibu Rosmila beserta penguji dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Sugiharto Jackson Surya dan rekan saya William Nata. Kami berdua kali ini akan menjelaskan dan mempresentasikan topik KTI kami, yaitu pembuatan vodka berbahan dasar kentang yang berguna untuk kesehatan. Presentasi ini akan dibagi menjadi 5 segmen. Pertama-tama kita akan menjelaskan apa latar belakang yang membuat kita memilih topik ini. Kedua, rumusan dan tujuan penulisan pembuatan KTI ini, serta metode dan teknik penelitian yang kita gunakan, serta langkah-langkah pengerjaannya, dan terakhir adalah hasil penelitiannya. Ya, jadi saya akan menjelaskan apa latar belakangnya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita juga pasti mengenal apa itu fermentasi, dan beberapa makanan seperti tahu, tempe, dan tape itu kan fermentasi. Nah, salah satunya itu vodka. Vodka itu berupa cairan, jadi diubah menjadi minuman fermentasi. Nah, lalu kentang. Kentang itu adalah umbi batang yang dapat kita makan secara langsung. Nah, kentang itu memiliki kandungan-kandungan seperti vitamin B, vitamin C, karbohidrat, protein, kalium, lemak. Nah, seperti itu. Nah, jadi kenapa vodka jadi memakai kentang? Jadi kami pada dasarnya kentang dikenal karena dapat menggantikan nasi, karena kandungan karbohidratnya juga tinggi. Berikutnya, saya akan membacakan rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana cara mentransformasi vodka ya dari bahan dasar yang simpel seperti kentang. 2, berapa persenkah kandungan alkohol yang terdapat pada hasil produk vodka ini, dan apa saja manfaatnya bagi kesehatan tubuh manusia. Nah, lalu tujuan dari penelitian kami yaitu yang pertama untuk mengetahui cara pembuatan vodka yang kami buat dengan bahan dasar kentang. Lalu yang kedua, mengetahui presentase alkohol yang kami eksperimenkan. Yang ketiga, untuk mengetahui manfaat vodka berbahan dasar kentang untuk kesehatan. Metode dan teknik penelitian yang kita gunakan adalah metode deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara spesifik suatu objek penelitian dari hasil pengolahan data, serta teknik eksperimen, meneliti hubungan sebab akibat suatu variabel pada satu atau lebih kelompok eksperimen dan mengambil hasilnya. Oke. Nah, jadi bahan-bahan yang digunakan. Bahan yang kami gunakan itu kentang sebanyak 500 gram, lalu gula sebanyak 180 gram, air sebanyak 2 liter, lalu ragi sebanyak 15 gram. Tapi karena dilakukan 2 kali, kami menjadikan jadi 30 gram. Nah, lalu alat yang kami gunakan
ada mesin pengukur alkohol, lalu timbangan, toples, labu distilasi, gelas beker, gelas ukur, kondensor, pipet tetes, lalu botol semprot yang berisikan aquades, lalu statif yang seperti ini, statif, lalu kompor portabel, dan baskom. Nah, lalu bagaimana langkah-langkahnya? Nah, yang pertama langkah yang digunakan adalah fermentasi. Nah, jadi langkah pertama yaitu rebus kentang hingga masak, ya agak masak lah. Lalu dinginkan kentang tersebut. Setelah itu kulit kentang tersebut dilepaskan, lalu hancur hingga lebur. Nah, kentang yang sudah hancur tersebut masukkan ke dalam toples. Sudah masuk dalam toples itu, tabur ragi 15 gram di atasnya. Lalu tutup rapat dan diamkan selama 3 hari. Nah, dapat dilihat dari gambar di sebelah, itu merupakan hasil fermentasi dari langkah 1-5. Dapat dilihat di situ 1 sampai hari ketiga terjadi embun. Nah, lalu selanjutnya setelah 3 hari, masukkan gula sebanyak 180 gram dan tabur ragi 15 gram lagi. Lalu masukkan 2 liter air. Aduk campuran tersebut hingga merata, lalu tutup lagi dan rapat. Diamkan selama 3 hari. Nah, yang selanjutnya ini adalah gambar-gambar dari fermentasi setelah dimasukkan cairan tersebut, dimasukkan 2 liter air. Nah, dapat dilihat di sini ada proses pemasakan saat fermentasi ketika sudah dimasukkan 2 liter air. Nah, di sini terlihat kan ada yang naik-naik ke atas, itu merupakan waktu pemasakannya. Lanjut. Dan berikutnya, langkah-langkah distilasi dan mencari kadar etanol dan metanol. Secara singkat, distilasi, pertama-tama ambillah ekstrak sejumlah 25 ml, lalu masukkan ke labu destilasi dengan kecepatan 2 tetes per detik. Destilasi tampung dalam labu terukur 25 ml yang sebelumnya telah diisi dengan 2 ml air pada ujung pipa, dan hasil akan mengalir keluar. Pada pengecekan etanol dan metanol, kami menyerahkannya pada pihak BPOM untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Oke, hasil terakhir yang kita dapat dari penelitian ini adalah etanol yang kita dapatkan pada ekstrak vodka sebesar 5,47%, serta tidak dapat terdeteksi metanol dalam ekstrak vodka tersebut. Vodka berbentuk cair, berwarna kuning, dan berbau khas. Menurut pihak BPOM, kadar etanol sebesar 5% masih terbilang aman, namun tidak disarankan untuk dikonsumsi secara frekuentif atau bahkan sehari-hari. Jadi sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada saran atau kritik? Baik, terima kasih atas presentasinya. Saya Gavin Smeda, penguji kelompok 5 untuk hari ini. Dan saya ada pertanyaan. Mengapa kelompok ini memilih untuk melakukan pengujian ilmiah terhadap pembuatan vodka? Saya ingin bertanya itu. Apakah ada tujuannya? Apakah ada yang ingin ditelusuri? Jadi Anda sampai saking menariknya memilih untuk membuat vodka ketimbang melakukan pengujian penelitian yang lain. Apakah ada banyak manfaatnya? Jadi Anda harus membuat. Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, aku loh. Jadi sebenarnya untuk yang tentang vodka ini awalnya kan berlangsung saya carilah di Google karena tertarik juga apa itu alkohol juga, apa kan ada melihat gimana sih alkohol, coba cari lihat dan keingat waktu itu ya kan ada bir atau apa gitu kan, saya
Tapi keingat pertamanya itu vodka. Lalu ditelusuri vodka, ada kentang. Ya udah bisa menggunakan kentang juga dilihat cari-cari, wah ini bisa digunakan. Lalu kan itu nggak cukup kan buat kenapa harus memilih itu. Nah, lalu yang kedua saya juga ada yang saya kenal tentang pembuatan distilasi, fermentasinya gimana. Nah, karena tertarik, karena ingin mengetahui gimana sih cara fermentasi, gimana sih cara distilasi. Nah, makanya dari itu saya juga ngambil proyek ini. Baik, terima kasih atas jawabannya William. Saya rasa itu cukup memuaskan jawabannya. Setelah itu saya ingin bertanya lagi, mengapa Anda memilih kentang? Oh, sudah dijelaskan, ditanyain lagi. Baik, saya jawab. Baik. Mengapa adanya pemilihan kentang ya secara singkat ya karena kentang mengandung karbohidrat yang tinggi, juga adanya pati yang memungkinkan adanya proses fermentasi gitu untuk membuat adanya kandungan alkohol gitu dalam minuman keras. Makanya dengan begini mencarinya mentransformasi menjadi vodka gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Sugi. Untuk selanjutnya saya silahkan teman saya Brian untuk menanyakan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan telah diberikan. Baik, berdasarkan hasil presentasi yang telah saudara lakukan dan saya telah membaca proposal yang saudara berikan, saya ingin menanyakan, bukan menanyakan tapi lebih ke klarifikasi. Apakah ada jenis-jenis kentang tertentu yang dapat digunakan ataupun yang tidak dapat digunakan untuk melakukan fermentasi pembuatan vodka ini? Apakah? Ya, oke. Jadi sebenarnya enggak juga. Tapi karena lebih bagus menurut saya personal itu. Jadi lebih bagus kentang kuning. Kentang kuning tuh dibandingkan kentang putih. Yang saya juga tahu di literaturnya juga itu kentang putih itu lebih banyak cairan lah. Jadi lebih banyak airnya. Enggak terlalu bagus lah. Sedangkan kalau kentang kuning itu lebih dikit airnya, juga ya lumayan bagus menurut saya. Baik, selanjutnya apakah saudara telah melakukan penelitian lanjutan secara langsung? Maksud saya, apakah sudah ada saudara memberikan hasil fermentasi atau vodkanya itu ke seseorang untuk diteliti, apakah bermanfaat atau tidak gitu? Maksudnya secara langsung. Kalau yang diproposal kan berdasarkan mesin sama hasil uji lab. Untuk secara langsung konsumsinya apakah sudah ada? Sayangnya kalau untuk itu diberikan ke orang atau ada uji ke orang lain itu enggak sih. Karena ya dapat kita ketahui kan alkohol sebesar apapun kalau ya bagi orang enggak halal lah kalau dibilang kan, takut biarpun takutnya misal orang-orang tuh ada orang yang lemah dengan alkohol itu nggak kuat dengan alkohol, makanya ada itu nggak bisa diberikan secara sembarang orang lah. Oh iya, baik. Terima kasih atas klarifikasi yang diberikan. Sekiranya itu saja dari saya. Saya lanjutkan kepada Ibu Wiji dan Ibu Mila jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Siapa tadi namanya? William Nato sama Sugi. Will, saya tertarik dengan pervodkaan, Will, karena dulu saya masih muda, nakal, suka. Anak Surabaya asli. Nggak nakal, bukan anak Surabaya. Saya biasa kalau pergi itu minum saya adalah bukan vodkanya sih, tapi saya masih standar di bir itu. Kalau vodka saya belum berbintang, saya standar saya masih di sana gitu. Saya penasaran itu karena kalau yang waktu saya masih muda dulu itu
vodka itu kan apa namanya sesuatu yang memabukkan, katakanlah seperti itu ya, supaya saya mudah memahami gitu. Kalau di sana itu ada yang namanya dari buah apa yang sampai minta Pak Buhari itulah. Ada yang buahnya kayak siwalan ya. Itu air dari siwalan itu kalau disimpan lama kan juga memabukkan seperti itu ya. Nah, saya mau tanya dulu Will. Berapa persen kadar vodkamu itu Will? Oh ya, bisa saya bilang dari yang saya dapatkan kemarin sebuah pom itu 5,47%. 5, ya 5,47. Lumayan berarti ya, lumayan. Itu ya. Kamu merasain nggak Will? Rasanya seperti apa? Ada sih sebenarnya coba sedikit lah paling. Saya penasaran Will, dengan rasanya saya penasaran. Itu sebenarnya ketika kamu merasakan tidak harus kamu ambil sendok terus kamu minum gitu enggak. Tapi itu bisa kamu siasati, campur dengan alpukat. Jadi alpukat itu kamu masuki itu, tapi nanti dia masih akan tetap berasa. Jadi kamu bisa merasakan seperti itu dan itu tidak akan memabukkan. Itu masih halal. Karena nggak memabukkan. Saya minum gitu, dia halal. Boleh itu, Bu. Ada nggak anunya masih itunya? Masih nggak bahannya? Saya mau minta. Jadi dicampur. Sebenarnya dapat hasilnya ya sedikit juga sih. Bisa dari 2 liter. Ada sih dapat hasilnya dikit. Bisa. Dari air 2 liter tadi itu semuanya bisa menjadi vodka seperti itu, Will. Itu lewat distilasi. Itu sebenarnya uap airnya naik. Lalu kalau secara ilmiahnya kan uapnya naik, itu habis itu masuk lewat kondektor. Uapnya tuh tersebut jadi agak jadi kayak air-air tersebut lalu tetesan masuk. Nah, sedangkan kan ya langsung intinya saja lah. Kemarin kan ya kentangnya lumayan ada kendala lah sedikit. Kentangnya kayak uapnya tuh susah naik. Nah, jadi dapatnya agak sedikit sih. Jadi bisa tunjukkan ya. Seberapa dapatnya? Segini. Beberapa tetes aja. Bening ya? Ya berapa tetes? Bening ya? Bening. Enggak juga bening sih. Ya memang agak bening, cuman kuning, masih ada kuning. Iya pasti, karena memang warna kentangnya juga seperti itu dan dia sudah terkena fermentasi. Makanya saya penasaran rasanya seperti apa gitu itu. Will, coba kamu ini, Will. Kamu ambil terus kamu jilat rasanya kayak apa, Will? Coba, Will, itu nanti kamu antar ke sekolah, Bu Wizi mau minta. Iya, saya mau minta. Saya penasaran rasanya seperti apa gitu. Ayo, Will, ambil senyum dia. Cuman ya ada kendala sih sebenarnya kemarin kan karena gimana ya? Kalau dibilang dari Bapom kan karena ada miskom dengan Bapom itu dari atas ke bawahnya itu nggak dapat hasilnya. Jadi kami melakukan ngambil ulang lagi. Ya dapat sih segini. Cuman kayaknya takutnya agak beda lah dikit rasanya, tapi bisa ditunjukkan karena tetap sama yang kami gunakan. Jadi dari 2 liter tadi hasilnya segitu gitu ya? Iya sih, sebenarnya dibuat banyak sih. Dibuat jaga-jaga kan ternyata memang benar sih kemarin dibuat jaga-jaga, satu kirim Bapom dan miskom nggak dapat hasilnya. Nah, untungnya karena ada jaga-jaga dibuat lagi. Itu. Jadi memang hasilnya seitu gitu ya? Ya. Memang susah dapatnya. Jadi artinya kalau orang mau mabuk, bikin sendiri itu rugi gitu ya? Iya kayaknya. Ketawa sih. Jadi lebih baik beli vodka yang jadi. Jadi kayaknya kamu nggak bisa jadi pengusaha vodka kentang deh ya. Oke deh, saya tertarik dengan rasanya saja. Saya mau mencoba rasanya seperti apa. Apakah memang seperti vodka biasa gitu, sehingga layak kita hidangkan gitu. Jadi nggak apa-apa sih, saya seumuran kalian saya merasa hal-hal kayaknya mahal ya itu yang berarti ya modalnya ya. Jadi nggak apa-apa sih mumpung masih muda gitu ya. Apa-apa. Nanti kalau misalnya kamu ke sekolah, kapan kamu ke sekolah bisa minggu depan ya? Nggak tahu sih. Kumpul KTI. Pas kamu kumpul KTI aja tanggal 22 ya. 22. Hari apa? Hari Senin. Oh iya.
22 November itu kan sudah mulai pengumpulan KTI ya. Jadi nanti kamu bawa Will sampelnya itu Will. Oh ya, sampel ini kalau yang saya tahu dari yang berhubungan pembuatannya katanya ini juga bisa sih sebenarnya dikurangi kadar alkoholnya ya. Itu kadar alkoholnya berapa? 5, Oh 5, tinggi ya. Lebih tinggi dari bir bintang. Oh tinggi ya. Sebenarnya dari kata BPOM pun 5,47% itu nggak terlalu bisa ditoleransi mereka sih. Sebenarnya 5,47% tuh kadar aman pun 5%. Jadi kalau 5,47% nggak bisa sering. Jadi sudah ada saya tunjukkan tadi di PPT kan, itu yang mereka katakan juga nggak bisa terlalu sering diminum. Continuous nggak bisa diminum. Iya, makanya tinggi itu. Nah. Kalau anu kan nggak sampai segitu. Walaupun sedikit ya, berarti bahayanya. Itu makanya saya pengen hanya merasa gitu doang. Kalau toh pun banyak ya harus kita campur dengan ini. Oke. Campuran saya pakai alpukat kok. Will. Ya, pokoknya nanti Bu Izi bawa alpukatnya nyoba lah ya. Kalau ada alpukat nanti kita bawa. Oke, ada lagi? Udah itu aja. Saya tertarik dengan itunya sih. Kalau yang ininya saya enggak, cuma tertarik dengan itu. Ya. Ya, makasih ya Will ya. Sugi kajian ilmiahnya bagus ini kan, artinya kan secara teori kamu menguasai gitu kan, kemudian secara uji materinya juga terkuat, jadi antara teori dengan hasil itu nyambung gitu kan. Nah itu yang diperlukan dalam sebuah kajian ilmiah gitu ya. Oke. Masih baru dan ini masih baru ini, seandainya kamu punya waktu untuk dikembangkan, aduh luar biasa ya. Nanti di perguruan tinggi ya, kalau kamu memang tertarik dengan bidang-bidang seperti ini ilmiah gitu, kajian ilmiah gitu kan. Kimia bisa. Terus farmasi bisa. Farmasi, juga. Oh iya betul ya, obat-obatan ya betul ya. Pokoknya ya itu bisa kamu teruskan sesuai dengan bidang keahlian kalian ya. Jadi itu dasar KTI kamu udah punya pengalaman tuh bagaimana cara uji materi, sulitnya harus masuk ke lab dan sebagainya gitu kan. Perizinan, kegagalan, semua kan ternyata nggak berjalan semulus yang kita bayangkan. Ya. Dan William sama Sugi sudah melakukan itu dengan membuat berbagai alternatif gitu kan. Ya, ketika ini gagal, takut ini gagal, maka ada step kedua. Ada rencana ketiga dan seterusnya ya. Jadi nanti itu anak-anak semua jadi nanti semua yang uji KTI, nanti perguruan tinggi skripsi, kamu setiap apa yang mau kamu tampilkan itu harus punya rencana 1, 2, 3, 4 dan seterusnya untuk mengantisipasi kegagalan. Oke ya. Terima kasih William, Sugi, luar biasa. Ibu kembalikan ke moderator. Abel? Ya, terima kasih kepada pasangan William dan Sugi karena telah menyampaikan presentasinya. Sudah? Ya, terakhir habis ini ya? Iya Bu, habis Bu. Oke, silakan tutup Bel. Sebelum kita menutup sidang KTI pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.